Buatlah sesuatu yang ketika kau mati, maka dia menjadi tinggal yang bermanfaat buat orang banyak. Terus ente jalan di atas air, apa manfaatnya? Selesai, habis, tamat. Oleh sebab itu maka dalam Islam kita diajarkan, buatlah sesuatu yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Siapa yang paling berguna dalam hidup ini? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini kata Nabi. Bacaan yang sama dibaca oleh Nabi malam Jumat surat Al-Kahfi, itu juga yang dibaca oleh ananda kita tadi. Saya terus terang tadi begitu di awal, Masya Allah ini dibaca surat Al-Kahfi. Kalau sampai selesai jam berapa kita naik sepeda? Rupanya beliau cerdas. Rakaat pertama beliau baca awalnya, rakaat kedua beliau baca ujungnya. Dapat dua-duanya. Makanya kata Nabi, hafallah 10 ayat di awal dan 10 yang terakhir. Kalau sanggup semuanya, alhamdulillah. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat ini hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia nur, cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Ini dari Jumat hari ini tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Muharram menuju Jumat berikutnya, kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi. Gelap. Orang kalau sudah berjalan di dalam gelap bisa nabrak. Orang tua sangat dikhawatirkan berjalan di gelap, ujung kakinya kena tembok, takut stroke, takut sakit. Anak kecil nggak boleh dalam keadaan gelap. Kalau anak kecil sampai gelap, napasnya sesak. Makanya begitu mati lampu, anak kecil langsung segera hidupkan lampu, hidupkan senter, hidupkan lilin. Begitu juga kita kalau dalam keadaan gelap, tak dapat melihat. Oleh sebab itu bagaimana cara menghilangkan kegelapan ini? Nur. Makanya di antara doa solat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa an amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Kita bisa pandang memandang, kita bisa tersenyum walaupun gak kelihatan. Kita bisa membedakan mana tiang, mana orang, mana pintu, mana jendela. Itu karena nur, cahaya. Oleh sebab itu kita bisa tahu mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Itu karena cahaya. Maka kita meminta bimbingan dapat cahaya dari Allah. Maka kita sedang berada beruntung di bulan mulia, bulan haram. Di hari yang paling mulia, hari Jumat. Di waktu yang paling mulia, waktu subuh. Pada saat momen kemuliaan menjelang Asyura 9-10. Berada di tempat yang paling mulia, rumah Allah, masjid, musola, bersama orang-orang mulia, ada hati iman Islam di dalamnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Berada di tempat orang mulia, bersama orang mulia, mendapatkan kemuliaan. Ada orang amat sangat senang, saking senangnya melihat makam Nabi, secara spontan tangannya memegang dinding makam Nabi. Polisi marah, jangan pegang, nggak boleh. Lalu kemudian ditangkaplah orang ini. Ditangkap karena dianggap sudah melakukan perbuatan tercela karena memegang dinding makam Nabi. Lalu kemudian kepada orang yang nangkap itu diberikan Al-Quran, hadiah. Begitu Al-Quran itu diberikan kepada dia, dia cium Quran. Bapak kok cium kulit kambing? Enggak, saya cium Quran, bukan kulit kambing. Itu yang Bapak cium kulit kambing. Saya bukan cium kulit kambingnya, saya cium isinya. Sampul Qurannya kulit kambing. Yang dicium bukan kulit kambingnya, isinya. Oh, jadi boleh? Iya. Terus tadi saya megang dinding kok nggak boleh? Saya kan bukan megang dindingnya, saya rindu pada orang yang di dalamnya. Kalau gitu Bapak ditangkap juga karena nyium kulit kambing.
Saya bukan mau ngajarkan nanti pergi umroh lalu mencium dinding makam Nabi, enggak. Kadang kita karena terlalu spontan, akhirnya kita terlarut-larut. Alaila tuhibbu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang lebih kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kata Qais, lahu baru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Dunia beserta isinya, maka debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Kalau begitu cinta kepada manusia, apalagi cinta kepada orang yang paling mulia di antara manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang tidak sedikit dari jamaah itu ketika disebut Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, meleleh air matanya. Bapak teringat umroh? Enggak Pak Ustaz, gaji 13 belum turun. Ada kerinduan-kerinduan kita yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau cinta kepada Nabi Muhammad, ikutilah amalan-amalannya. Di antara amalannya ya ini. Yang puasa hari ini baik, yang belum sempat, belum sanggup hari ini ya nggak apa-apa, besok hari Sabtu aja. Ustadz hari ini puasa, insya Allah kalau kuat, kalau sampai. Kalau nggak puasa nggak salah juga, saya kan musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu nggak ada Pak Ustadz? Ada, mereka nanti nonton, ini diupload. Nanti nggak disapa dia komplain. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, siapa di antara kita ini yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Dalam puasa itu kita dididik betul-betul takut. Makanya paling tidak kita puasa 3 hari, 13, 14, 15. Sanggup lebih banyak daripada 3 hari, 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sanggup lagi lebih banyak daripada 8 hari, 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yasumu yauman, puasa 1 hari, wa yuftiru yauman. Makan 1 hari, puasa 1 hari. Sanggup lagi lebih daripada 15 hari. Puasa paling tinggi namanya puasa dahar. Puasa apa namanya Pak Ustadz? Puasa dahar. Dahar itu kan makan Pak Ustadz. Kumaha atuh dahar? Dahar artinya sepanjang masa. Di antara sahabat Nabi yang puasa sepanjang masa, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Itu puasanya sepanjang masa. Di antara sahabat Nabi yang panjang puasa sepanjang masa adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa sepanjang masa. Ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan membolehkan puasa sepanjang masa, ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi setelah diteliti yang mengatakan boleh puasa sepanjang masa kalau tidak ada menimbulkan mudarat, halangan. Seperti Sayyidah Aisyah. Nabi sudah meninggal, dia tidak ada anak, dia tidak ada tanggungan. Dia hidupnya untuk beribadah sepanjang masa sampai meninggal di dunia puasa. Malam tetap dia makan. Yang tidak boleh itu puasa wisol. Wisol itu nyambung dari mulai sahur ini sampai sore nanti, sampai malamnya, sampai besok. Kebanyakan orang yang puasa begitu bukan la'allakum tattaqun, tapi karena mau nuntut ilmu kebal jalan di atas air. Itu apalagi jalan di atas air, jembatan banyak. Ayak-ayak wae atuh. Oleh sebab itu kita ini adalah agama yang mengajarkan rasionalitas. Kita berpikir itu untuk apa? Kalau hanya untuk kegaguman orang, banyak cara lain supaya orang kagum. Buatlah sesuatu yang ketika kau mati, maka dia menjadi tinggal yang bermanfaat buat orang banyak. Terus ente jalan di atas air, apa manfaatnya? Selesai, habis, tamat. Oleh sebab itu maka dalam Islam kita diajarkan, buatlah sesuatu yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Siapa yang paling berguna dalam hidup ini? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini kata Nabi. Lalu kemudian Nabi menunjukkan 2 jari, as-sabbabatu, telunjuk, wal wusta, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Sejarang-jarang-jarangnya paling jauh sini.
Begitulah jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dekat jaraknya seperti ini dengan Nabi Muhammad SAW. Mana bisa Pak Ustadz, kita seramai ini mau dekat begini, sesuai sedekahnya masing-masing. Kalau 2000 ya segini 2000. Skala seperti di peta itu, skala 3 km. Sesuai skala. Tapi kalau orang-orang yang bersedekah membangun 100 masjid, itu di Sulawesi ada orang kaya bangun 100 masjid. Kemarin saya ketemu lagi di Medan, Ustadz doakan tanah saya laku, insya Allah Pak Haji, saya punya program bangun 99 masjid Pak Ustadz, membangun pondok pesantren gratis. Saya pergi lagi di Kalimantan, itu dia punya 1.700 anak yatim, itu 3 tahun yang lalu. 1 bulan saya dibawa ke dapur melihat telur ayam hampir 1 kontainer, tukang masak 20 ayam, ngelihatnya aja kenyang jadi makan. Saya tanya, ini biaya makannya berapa sebulan Pak Haji? 800 Pak Ustadz. 800 apa? 800 juta. Yang nanggung berapa orang Pak? Hehehe, saya sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Inilah yang orang dekat dengan anak yatim. Kita ya sadar-sadar aja lah. Tapi kita mesti punya cita-cita yang luar biasa. Nah, bulan-bulan Muharram, bulan mulia, ini juga bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang lain kita dekat, tapi khusus di bulan sama seperti bapak ibu sayang kepada anaknya. Tapi pada saat ada momen-momen penting, sesuatu hari-hari mengenang mereka, itu lebih sayang lagi. Pada hari pembagian rapor, itu masih, zaman sekarang anak-anak masih ada pembagian rapor. Mana tahu semuanya online kan? Sekarang online. Ujian online, rapor online, ilmu pun online. Mati laptop, hilang ilmu. Mati HP, lost contact. Oleh sebab itu maka ini adalah kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.